Timnas U19 yang dipersiapkan ke Piala Asia di Uzbekistan kini sudah berada di Spanyol untuk menjalani pemusatan latihan. Dan konon Sintayong, pelatih kepala Timnas U19 Indonesia akan menyusul, ya. Sudah pasti pada tanggal 2 hari Sabtu ini ia bersama dengan tim kepelatihan Indonesia asal Korea itu akan menuju ke Spanyol bergabung dengan pasukan U19 yang sekarang sementara dilatih oleh Nova Arianto. Hola, kita ketemu kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan membahas, atau saya tertarik sekali untuk bisa kembali membahas tentang Timnas atau tim U19 yang tadinya dipersiapkan ke Piala Dunia 20 Mei sampai 12 Juni ketika Indonesia, negara kita tercinta ini, menjadi tuan rumah. Ada 6 stadion yang sudah disiapkan untuk Piala Dunia 2021 untuk tim U20. Tapi sayang disayang bahwa FIFA akhirnya membatalkan perhelatan yang bagi Indonesia ini mungkin tercatat dalam sejarah jika itu memang terjadi pada bulan Mei dan bulan Juni tahun ini 2021, yaitu faktor COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Ini akan menjadi alasan utama bagi FIFA untuk menunda, membatalkan itu, dan 2 tahun ke depan 2023 juga bersama dengan kejuaraan dunia U17 yang tadinya di Peru akhirnya dibatalkan juga bersamaan dan dialihkan di 2023. Jadi Peru tetap menjadi tuan rumah, demikian juga dengan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara 2023. Ya, tapi masalahnya, ya, buat saya bahwa kesempatan terbaik itu hilang dan banyak pemain atau semua pemain yang saat ini berada di Tarragona, salah satu wilayah di Catalunya yang tidak begitu jauh dari Barcelona, di kota Salou ini, kota yang sangat indah di Spanyol. Semua pemain itu tidak mungkin untuk bisa bermain pada 2023 jika melihat batas usia atau aturan yang ada di Federasi Sepak Bola Internasional. Ini yang gawat, ya. Mereka sudah berlatih dengan baik, perkembangan bagus secara mental, secara fisik, permainan juga bagus semenjak 2 bulan di Kroasia, kembali ke Indonesia, dan akhirnya sekarang mereka bersiap ke Spanyol. Tapi tiba-tiba ada berita yang menggegerkan bahwa Piala Dunia U20 itu batal diselenggarakan di Indonesia. Padahal target utama kita adalah Piala Dunia di Indonesia, ya, dengan AFC atau Piala Asia di Uzbekistan pada tanggal 3 sampai tanggal 20 Maret tahun ini. Itu hanya menjadi semacam stepping stone, ya, atau batu loncatan sebelum kita menuju ke target kita untuk bisa membuat prestasi di Piala Dunia U20, ya. Tetapi inilah kenyataan bahwa wajar kalau Sintayong sebagai pelatih itu agak kecewa, ya, bahwa kesempatan dia untuk bisa melatih, bisa membawa tim Indonesia itu membuat sejarah keluar mungkin dari grup, ya, kita di mana kita sudah berada di grup A. Belum tahu lawannya kalau memang jadi pada tahun ini U20 di Indonesia, tetapi itu buyar sama sekali. Wajar sangat kecewa, ya, karena kita tidak tahu juga nasib Sintayong. Bisa saja sebelum 2023 kalau memang dia tidak berprestasi apa-apa di Piala Asia di Uzbek, kemudian di Vietnam untuk SEA Games nantinya bersama dengan tim U23, bisa aja akan dijadikan alasan dia tidak berada di sana pada saat Piala Dunia berlangsung tahun 2023 dengan Indonesia menjadi tuan rumah. Bisa aja, walaupun saya berharap pelatih Korea ini tetap harus bertahan sampai di 2023. Masalahnya itu tadi bahwa semua pemain yang ada di Spanyol saat ini, bukan semua saya pikir, mungkin hanya ada 1-2, ya, 1-2. Kalau ada 30 saat ini yang berada di Spanyol dengan Witan Sulaiman, kemudian Elkan Bagot dikatakan akan menyusul bergabung bersama dengan Noah Kelana, ya, akan ke sana. Saya pikir mereka sudah dimakan usia, ya, karena batas usianya pada saat 2023 kelahiran 2003. Kalau Piala Dunia itu berlangsung di Indonesia, batas usianya yang lahir itu kelahiran 2001, ya.
Kalau kita ambil ke bawah itu bisa pada usia 16 atau 17 bisa bergabung ya. Itu kalau paling bawah. Tapi kalau paling atas itu paling batasnya di U20. U20 untuk bisa. Nah, sekarang rata-rata ada usia 18 dan 19. Kalau ditambah lagi 2 tahun ke depan sudah tidak mungkin. Ya, sesuai dengan batas usia ya. Karena sudah rata-rata di atas 20 tahun ya. Pada saat nanti 2023. Kalau katakannya mereka tahun kemarin 18 tahun, berarti tahun ini mereka sudah 19 tahun. Ditambah dengan 2 tahun sudah 21 tahun. Jadi semua tidak ada. Kalau menurut saya itu hanya ada 2 pemain ya. 2 pemain yang bisa ikut untuk bergabung dengan tim Sintayong kalau sampai 2023. 2 pemain itu Alfrianto Nico Saputra dari Persija yang kelahiran 3 April 2003. Sekarang dia masih 17, seorang striker. Dan yang kedua adalah penjaga gawang Erlangga Setio dari Persib Bandung. Erlangga ini lahir pada tanggal 16 April 2003. Sekarang 17, ya, asal dari Persib Bandung. Dan mungkin 2 inilah yang bisa bergabung, bisa bertahan kalau memang sesuai dengan aturan ya pada 2003. Nah, semua pemain sisanya itu tidak akan bisa kalau ikut dengan aturan. Kecuali mungkin ada kebijakan. Dengan penundaan itu, mungkin ada kebijakan dari FIFA melihat dengan kondisi yang ada bahwa pemain yang ada dan sudah bersiap saat ini itu masih bisa dipakai ya pada saat 2023 walaupun dengan usia sudah di atas 20 tahun. Kita tidak tahu bagaimana kebijakan itu, apakah itu akan disetujui, tapi aturan di FIFA kita tahu bersama sangat ketat ya. Kalau memang U20, U20. Ya itu saya pikir. Kalau bicara dengan Uzbek, ya Uzbek juga ini hanya terakhir kali bahwa tim ada U19 karena sudah akan dihapus nantinya. Semua akan mengikuti disamakan dengan kejuaraan dunia di FIFA U20. Jadi nantinya Piala Asia berikut itu sudah namanya Piala Asia U20 bukan U19 lagi. Jadi memang ini sangat disayangkan bahwa semua Elkan Bagot yang kita harapkan akan tampil bagus kalau Piala Dunia memang berlangsung tahun ini tidak akan tampil. Di mana Elkan Bagot itu kelahiran 23 Oktober 2002. Dia sudah 18 tahun, pemain asal Ipswich tahun ini. Ya, punya tinggi badan 194, tapi sayang kalau memang ada aturan yang mengatakan tidak boleh main, harus dengan kelahiran 2000, paling tidak 2003. Elkan ini lahir pada 2002. Nah, banyak pemain-pemain top termasuk Witan Sulaiman. Sekarang 19 tahun. Witan yang bermain di FK Ratnit Sudurlika ini lahir pada 8 Oktober tahun 2001. Bahkan, jadi kesempatan Witan mungkin tidak bisa dia kalau ikut dengan aturan sebenarnya. David Maulana juga kelahiran 25 Februari 2002. Sekarang 18 tahun, pemain asal Barito ini tidak bisa main saya pikir. Kemudian juga di sini ada Rizky Ridho yang lahir pada 24 Juni 2001. Rizky pada usia 19 tahun saat ini. Jadi banyak pemain-pemain yang tidak bisa bermain. Ada Pratama Arhan 19 tahun saat ini. Dengan lahir pada 21 Desember 2001 ya. Irfan Jauhari juga 31 Januari 2001, 19 tahun. Penjaga gawang Muhammad Adi Satrio 7 Juli 2001 tidak mungkin akan bermain kalau aturan 19 tahun saat ini. Ya, bahkan seorang Kelana Noah juga sekarang 19 tahun. Dia kelahiran tanggal 30 Januari 2001. Bryce Fatari pemain Persija ini ya 15 Juli 2002. Komang Teguh juga tidak bisa bermain, dia lahir pada 28 April 2002. Muhammad Supriyadi dia kelahiran tahun 2002 tanggal 23 Mei. Jadi memang ini pemain-pemain inti yang saya catat yang tidak bisa bermain dan semua tidak bisa bermain. Ada kalau 30 ada 28 yang tidak bisa bermain, cuma ada 2 yang saya katakan tadi. Sangat disayangkan kalau ini memang ada. Praktis apa yang mereka dapat di Spanyol saat ini harus mereka lakukan untuk pertarungan habis-habisan itu hanya boleh terjadi di Piala Asia di Uzbekistan, atau Sintayong ini mempersiapkan mereka untuk bergabung dengan tim Nas U23 yang dipersiapkan di Vietnam untuk SEA Games. Karena sebelum dia berangkat menyusul ke Spanyol, dia mempersiapkan tim ini latihan di Jakarta kemarin. Ya, ada 36 pemain yang dipanggil sampai terakhir pada tanggal 31 kemarin, dan dia istirahat, kemudian dia konsentrasi untuk berangkat ke
Spanyol. Jadi Witan Sulaiman dan kawan-kawan atau Elkan Bagot ini mungkin bisa dialihkan bergabung dengan tim yang akan bermain di Vietnam. Ya, bisa saja itu jadi, tinggal tergantung bagaimana kebijakan dari PSSI tentunya dengan usulan dari Sintayong. Tapi saya pikir sangat disayangkan, sekali lagi sangat disayangkan bahwa mereka ini tim yang bagus, tim yang punya masa depan baik, ya, harapan yang luar biasa, tapi tidak bisa bermain di Piala Dunia U20 di Jakarta. Seandainya itu terjadi, saya pikir ini ada sejarah bagi kita bahwa kita bisa berbuat banyak, ya, apalagi target kita bisa keluar dari grup dan mungkin bisa saja masuk ke perempat final, mungkin semifinal. Itu yang akan kita lihat. Dan sekarang tugas dari Sintayong adalah konsentrasi penuh. Terpaksa dia harus bisa mengalihkan kondisi itu untuk di Uzbekistan, di mana kita, tim nasional kita ini berada juga di grup A bersama dengan tuan rumah Uzbek, juga ada Kamboja di sana dan Iran di grup ini. Peluang kita untuk lolos terbuka, ya. Dengan catatan pertandingan pertama pada 3 Maret, ya, 3 Maret mendatang, kita diuntungkan karena bermain dengan Kamboja. Kalau kita menang, ini enak 3 poin, ya, buat tim kita, ya. Tinggal konsentrasi nanti pertandingan kedua menghadapi Iran, ya. Karena Iran dan Uzbek akan bentrok dalam pertandingan bersama. Ini menguntungkan ketika dua tim ini bermain pertama, mungkin akan salah satu akan saling mengalahkan atau bermain imbang, kita akan diuntungkan. Pertandingan kedua kita bukan melawan tuan rumah yang agak berat, kita ketemu dengan Iran. Dan kalau kita bisa tahan seri Iran, ya, pada saat pertandingan sebelumnya juga Iran mungkin bisa kalah dari Uzbek atau katakan bermain imbang dengan Uzbek, kita menguntungkan asal kita menang lawan Kamboja, draw melawan Iran. Kita berkonsentrasi atau bagaimana Elkan Bagot dan kawan-kawan ini berkonsentrasi dalam duel terakhir. Untungnya dalam jadwal kita bermain terakhir dengan tuan rumah yang diunggulkan, yang difavoritkan, Uzbekistan. Disinilah ujian sesungguhnya bagi pasukan Sintayong. Kita bisa menahan imbang, dan kalau Uzbek menang lawan Iran kemudian dia menang melawan Kamboja, Uzbek sudah aman, pasti lolos. Mungkin dengan Indonesia bisa bermain imbang, saya pikir. Ya, itu bisa terjadi dan kita mungkin bisa lolos karena target yang diberikan PSSI kan semifinal. Memang agak berat, tapi semua itu bisa terjadi, bisa terbuka dengan kondisi saat ini yang makin membaik. Persiapan dari Kroasia sekarang ke Spanyol, ada beberapa pertandingan yang sudah disusun dalam pertandingan laga uji coba di Spanyol dan juga nantinya akan menghadapi Arab. Kita berharap semuanya bahwa ini akan membaik dan kita akan tunjukkan prestasi di Uzbekistan sambil menunggu pertandingan 2 tahun lagi di Indonesia untuk Piala Dunia U20. Tetap semangat buat timnas U19 karena masa depan kalian cukup cerah sampai ke depan. Oke, kita akan tunggu nantinya perkembangan yang ada dari Spanyol, dan Anda jangan lupa untuk like, ya, tentunya dengan memberikan komentar-komentar positif dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.